Afwan Ustaz, Baik. mengenai pertanyaan ini teknisnya mungkin agak sedikit beda. Ya. Karena pertanyaannya kita ambil dari Hub Asia. Pertanyaannya ini sepertinya berat Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Teman saya baru ditinggal nikah sama mantannya 2 kali. Kira-kira apa yang dilakukan? Mengingat jodoh belum ketemu tapi panas lihat teman udah pada nikah. Makasih Pak Ustaz. Berat, pertanyaannya berat ini. Berat. Panasnya ini yang berat. Berat ini. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu, mintalah tolong kepada Allah dengan cara apa? 2. Pertama, bis sabri. Kedua, wassalah. Sabri, sabar. Sabar itu apa Pak Ustaz? Sabar artinya menahan. Yang ditahan itu apa? 2. Pertama, tahan hati, jangan sumpah serapah Allah. Kenapa mantan aku, kenapa suami aku, kenapa bukan suami dia, kenapa bukan suami dia, aku kan udah sholat, aku udah ngaji. Tahan. Yang kedua, tahan tangan, jangan sampai mencakar-cakar wajah, jangan sampai, karena dulu orang Arab jahiliyah kalau dia kena musibah dia cakar wajah, dia tarik rambut, dia sobek kantong. Maka kata Nabi, laisa minna, bukan golongan kami, man darabal khudud, siapa yang mukul-mukul pipi, wasyaqqal juyub, merobek-robek kantong. Yang tadi belum kan? Belum merobek kantong kan? Nah, maka yang pertama langkahnya sabar. Kalau dalam hatimu ada berkata-kata, kenapa aku yang begini? Kenapa enggak? Langsung makanya kadang ketemu teman pas lagi ngobrol nggak ada angin, nggak ada hujan, itu mungkin dalam hatinya ada. Ente istighfar kenapa? Ingat mantan. Yang kedua, wassalah, banyak-banyak sholat. Kalau kebetulan pagi, sholat duha. Kalau kebetulan malam, sholat tahajud. Kalau pas mau tidur Pak Ustaz, sholat witir. Loh, witir katanya nanti habis tahajud. Witir bisa sebelum tidur. Nanti kalau bangun malam tahajud saja, nggak usah witir lagi. Abu Bakar witirnya, ya Aba Bakrin mata tutiru, hai Abu Bakar witirnya kapan? Nanti malam. Umar witirnya ba'dal atamah, setelah isya mau tidur malam. Nah, maka bagi yang kena musibah apapun namanya, 2 ini, dengan sabar, tahan hati, jangan sumpah serapah caci maki, wassalah, dengan banyak-banyak sholat. Saya ayat nggak banyak hafal Pak Ustaz, yang biasa saja, qul huwallah, wabil falak, wabin nas, inna ataina, wal asri, banyak. Risau, gelisah, marah, kecewa, letaknya, tempatnya sama dengan bahagia, senang hati. Hati bukan punya kita, punya Allah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman di antara jari jemari Tuhan. Maka Allah Ta'ala akan memberikan ketenangan. Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Janji Allah kalau kamu banyak-banyak ibadah. Falyabudu rabba hadzal bait. Falyabudu rabba hadzal bait. Siapa dia? Allazi at'amahum min ju'. Habis itu wa amanahum min khauf. Coba tengok. Falyabudu, ibadah. Kalau engkau banyak-banyak ibadah, at'amahum, food, makanan. Kalau kau lapar, nanti dia kasih kau makan, fisik. Amanahum, aman, adem, ayam, tentram. Fisik, non fisik. Hidup ini kan cuma 2, fisik, non fisik. Makanan, minuman, pakaian, mobil, rumah, kendaraan, aksesoris, fisik. Risau, gundah gulana, kecewa, marah, sakit hati, non fisik. Mundur ke belakang,
Fisik kacau balau, non fisik error. Di mana letaknya? Falyabudu ibadah. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min. Banyak-banyak engkau beribadah, sedekah, zikir, baca Quran, tenangkan hati, baca one day one juz. Oh, enggak sanggup Pak Ustaz. One day half juz. Enggak sanggup juga Pak Ustaz. One day one page. Enggak sanggup juga Pak Ustaz. One day one verse. Satu hari satu ayat. Enggak mungkin satu hari satu ayat, enggak bisa. Satu ayat Yasin. Udah. Besok innaka minal mursalin. Kita buat aja daftar sendiri, sholat sunat, puasa, nih. Baik. Berikut ini pertanyaan dari teman-teman lawan itu juga. Ustaz, gimana nih kalau kita baru ada hijab tapi pekerjaan kita tidak boleh berhijab, sudah menunjukkan diri tapi tidak bisa dikasih? Yang bertanya namanya dimaksud. Ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Jangan dipoto, nanti viral. Kita sampai di hutan, pilihannya cuma dua, antara makan babi, atau mati. Pilih mana? Pilih makan babi. Gak boleh kita, aku mati aja Pak Ustaz. Jangan, ayo makan babi sama saya. Gak boleh pilih mati. Jangan delit. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu dengan tanganmu sendiri menjerumuskan dirimu pada kematian. Gak boleh. Jadi misalnya tinggal di luar negeri, supervisor kejam, gak ngasih waktu sholat. Kalau nggak kerja mati, maka saat itu dia boleh kerja di tempat itu karena alasan darurat. Tapi kalau di Indonesia alasannya bukan untuk mati, mau cari kaya, mau cari lebih, maka disitulah letak jihad, disitulah letak. Nah, jadi solusinya Pak Ustadz, ini ceritanya panjang, melibatkan segala aspek Ipolexos Budhankam, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Kenapa pengusaha-pengusaha itu berani mengancam karyawannya buka jilbab? Karena dia dapat izin bebas. Padahal ini kan negeri mayoritas muslim. Mestinya perizinan itu waktu ngurus izin. Perusahaan Jepang, perusahaan asing, karena membuka usaha di mayoritas muslim, maka dia mesti mengizinkan yang muslimah pakai hijab. Bisa atau enggak? Bisa. Yang mengatur itu siapa? Perda, peraturan daerah. Yang buat perdanya siapa? DPR. Yang milih DPR-nya siapa? Masyarakat. Jurkamnya siapa? Artis. Maka kalau DPR anti syariah naik, yang berdosa itu artis. Kenapa dia tidak bersaing dalam watawasau bil haq, watawasau bis sabr? Ustaz, saya mungkin pencalekan tahun ini saya nggak caleg lagi Pak Ustaz. Ada yang ngomong gitu ke saya nggak maksa dia harus caleg, enggak, saya cuma ngasih dia pikiran. Jadi nggak caleg, nggak Pak Ustaz. Nanti si Anu mencaleg, si Anu mencaleg, si Anu mencaleg. Fans antum lari ke dia. Siapa yang salah? Oh, jadi kalau gitu saya caleg lagi? Nggak tahu. Oleh sebab itu kita tidak tinggal di negara kerajaan Saudi Arabia. Kita tinggal di negara demokrasi. Dalam demokrasi suara terbanyak suara Tuhan. Siap? Takut. Oleh sebab itu maka ini umat ini dia punya public figure. Coba adakan survei, berapa yang mempublik figurkan ustadz dan ulama, tapi berapa yang mempublik figurkan artis. Dia bisa menjadi magnet suara untuk lahirnya perda-perda yang pro kepada Islam,
dari pertanyaan yang simpel sederhana, kenapa orang bisa dilarang kerja pakai hijab? Karena tidak ada aturan. Maka kalau ada aturan dibuatkan. Bagi yang tinggal di mayoritas muslim, perusahaan, security-nya kasih izin sholat Jumat, pegawai perempuan pakai hijab. Kenapa tidak bisa? Bisa apa tidak? Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Oleh sebab itu maka pengajian-pengajian mencerdaskan. Artis-artisnya cerdas, HP-nya alhamdulillah sudah cerdas, smartphone, penggunanya goblok. Oleh sebab itu ke depan ngaji cerdas, insya Allah akan bangkit wakil-wakil rakyat yang cerdas-cerdas, sehingga hasilnya nanti keluarlah peraturan-peraturan, undang-undang. Orang kita mengayomi agama Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Negara ini diatur oleh agama, berketuhanan. Siapa bilang tidak bisa? Nah yang pertanyaan Ustaz jawabannya udah kemana-mana, paham saya. Saya mau menjawab segala aspeknya, tapi intinya kalau engkau terdesak memang tak bisa makan lagi, berlaku hukum darurat. Tapi kalau bukan hanya cerita makan, hanya untuk mencari kekayaan, ingat, inilah jihad. Sanggup tak meninggalkan? Wallahu a'lam. Ustaz, pertanyaan berikut saya kasih kesempatan untuk teman-teman mungkin yang baru bergabung sekarang ini. Teh Syahrini mungkin akan bertanya. Nah, monggo silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bismillah. Ustadz. Salam. Salam. Ini mic-nya bisa gedein lagi nggak sih, mic-nya Mas? Kurang gede mic-nya, biar Mic- kedengeran. Udah ya. Mic-nya minta dinaikin lagi Makasih Mas Ari. sampai 2 lantai. Alhamdulillah senang sekali hari ini saya bisa datang ke sini bertemu dengan Pak Ustadz idola kami semua. Semoga semua yang ada di sini Allah berikan keberkahan Amin. dan juga ilmu yang bermanfaat. Amin, ya Rabbal Saya hanya minta didoakan sama Pak Ustadz, semoga saya cepat-cepat istiqomah, Amin. segera berhijrah dan tidak dibuka lagi. Kemudian Pak Ustadz, pertanyaan yang terpenting adalah, kan saya bercita-cita menikah. Oh ya, halo, serius, cek. Ini serius Pak Ustadz ya. Tiba-tiba misalkan calon saya ini tidak menyetujui saya menutup aurat saya karena pemahamannya saya kayaknya belum cukup ilmu untuk calon istri saya menutup auratnya atau berhijab. Bagaimana cara saya menyampaikan kepada orang tersebut bahwa seorang muslim itu memang wajibnya menutup aurat. Maka dari itu Pak Ustadz, inilah salah satu yang menjadi alasan saya sampai hari ini belum berhijab. Seperti itu Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz pencerahannya kepada saya, ya kan? Terima kasih. Assalamualaikum. Ada amal pokok, ada amal tunjangan, ibarat gaji juga, ada amal bonus. Amal pokok apa itu? Sholat, puasa, zakat, haji kalau mampu, itu amal pokok. Berhijab itu amal pokok. Berhijab itu amal pokok. Amal tunjangannya sholat sunat, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat mutlak, sholat tasbih. Puasa, amal tunjangannya Senin Kemis, Ayamul Bait 13, 14, 15, puasa Nabi Daud. Zakat tunjangannya infak, sodako, wakaf.
Sudah haji, tunjangannya umroh. Yang sudah berhijab, tunjangannya cadar. Hijab sekedar jilbab, tapi wajah masih nampak. Dia masih mau ingin lebih daripada itu. Maka ini amal pokok, ini amal tunjangan. Tapi ada bonus. Bonus itu diperoleh orang dengan kekuasaan tertentu. Hanya bisa melakukan amal itu dengan profesi tertentu. Contoh, khitan masal gratis. Saya bisa enggak? Nggak bisa. Hadirilah khitan masal gratis, dipotong oleh Ustadz Somad. Nggak ada yang mau daftar. Maka ini bonus bagi dokter. Dia punya amal bonus. Anda tidak mampu, nggak mampu bayar pengacara, datanglah ke LBH Syariah, Lembaga Bantuan Hukum Syariah. Itu amal bonusnya orang. Siapa dia? Pengacara. Anda punya produk-produk yang berkualitas Islami, nggak punya uang untuk bayar bintang iklan, kami siap endorse. Siapa yang bisa melakukan itu? Artis. Artis mana? Hijrah Fest. Ini bonus. Mengeluarkan perda zakat potong atas, itu hanya bisa dilakukan oleh bupati dan DPR. Nah, sekarang kita balik. Ustadz Somad, bupati kami rajin sholat zuhur. Kira-kira bupatinya masuk mana? Baru amal pokok. Ustadz, ada pengacara kami, orangnya rajin sholat subuh, sholat. Loh, nggak sesuai. Masa profesinya bonus tapi amalnya pokok? Lalu apa hubungan dengan pertanyaan tadi? Gak nyambung Pak Ustadz. Bahwa calon suami, calon istri mengerti ini, bahwa yang namanya sholat, puasa, zakat, haji, berhijab adalah pokok. Maka kalau dia tidak siap pokok, gimana dia mau siap tunjangan dan bonus? Jadi kalau gitu didelet aja Pak Ustadz. Jangan. Doakan dulu dapat hidayah, kasih waktu kayak 40 hari atau 3 bulan atau 3 semester. Kalau memang dia berubah, kita terima dengan bismillah. Kalau tidak, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Begini banyak orang soleh-soleh. Amin. Yang amin kan yang belum nikah. Ini udah nikah, amin. Hai perempuan, kalian punya calon suami, pahamkan dia tentang amal pokok. Laki-laki punya calon istri, pahamkan dia tentang amal pokok, amal tunjangan dan amal bonus. Baru dia ngerti. Kita kalau tinggal di suatu daerah, saya misalnya ceramah di Kuala Lumpur, pertama yang perlu saya tahu adalah mapping, pemetaan. Saya lokasinya di mana ini sekarang? Jauh nggak dari pusat kota? Begitu juga memposisikan orang ini, dia sedang di mana. Kalau amal pokok aja dia nggak ngerti, bahwa dia anggap nah, ini nggak bisa, ini pokok, ini nggak ada tawar menawar nih, ini harga mati. Tapi ada Allah yang menguasai hatinya. Doa malam sebelum tidur, berwudu, sholat hajat, baca la tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, kata Imam Ibnu Katsir, illa yassarahullah, Allah memudahkan. Baca Quran, habis baca mohon pada Allah, ya Allah, berkat bacaan Al-Quran ini lembutkanlah hatinya, lapangkan dadanya supaya dia bisa menerima. Doa silahul mukmin, doa senjatanya orang beriman. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mudah-mudahan diijabah teh ya. Bentar lagi menikah ya teh.
Ya, mudah-mudahan calon suaminya juga cepat berhijab. Oke. Bukan, maksudnya menerima. Menerima jadi salah kan? Ya, dari sisi laki-laki ada rekan kita Amardoni akan bertanya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, aduh salam kenal kali ya. Senang banget, bersyukur sekali bisa menatap Pak Ustadz Abdul Somad dari dekat seperti ini. Barakallah. Karena saya kagum sekali dengan Pak Ustadz. Barakallah. Begini Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Yang selalu saya mempertanyakan itu, ya memang agama Islam ini kan terbagi banyak golongan, dari beberapa golongan. Dan salah satunya adalah menurut Pak Ustadz itu bagaimana dengan ulama-ulama yang membid'ahkan maulid Nabi? Kayak banyak lah ya. Itu bagaimana sudut pandang dari Pak Ustadz Abdul Somad? Seperti itu. Terima kasih. Agama Islam semuanya Islam, bersyahadat, tapi kemudian ada mazhab-mazhab, ada ormas-ormas, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, ada mazhab dalam akidah Athari, ada mazhab Maturidi, ada mazhab Asy'ari. Lalu kemudian ada pula ormas yang berafiliasi, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Perti, ada Persis, ada Al-Irsyad, ada Nahdlatul Wathon, ada Al-Wasliyah. Nah, jadi kita tidak memahami bahwa mazhab dan ormas ini agama. Ormas dan mazhab bukan agama. Dia adalah salah satu pendapat di dalam agama. Jadi jangan katakan ini agama, bukan. Dia Islam, tapi salah satu pendapat dalam Islam. Ambil contoh tentang masalah sholat subuh. Kira-kira ada enggak mazhab yang mengatakan sholat subuh itu sunnah? Nggak ada. Al-Wasliyah, NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Irsyad, Nahdlatul Wathon, Asari, Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Asy'ari, Maturidi, semuanya mengatakan sholat subuh wajib. Sholat subuh 2 rakaat. Ada enggak mazhab yang mengatakan sholat subuh 1 rakaat? Nggak ada. Semuanya sepakat. Tentang masalah wajib sepakat, tentang masalah 2 rakaat sepakat, tentang masalah baca Fatihah di setiap rakaat sepakat. Tapi ada beberapa yang berbeda pendapat. Contoh tentang masalah Fatihahnya jahar apa sir. Menurut Syafi'i jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Hambali sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tentang masalah kunut subuh, menurut Syafi'i berkunut, menurut Maliki berkunut, menurut Hanafi tidak, menurut Hambali tidak. Nah, ketika menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat ini, maka mari kita berlapang dada menerima perbedaan dan bekerja sama pada yang kita sepakati. Saya bermazhab Syafi'i. Kunut subuh ya, bismillah jahar ya. Tapi Ustadz Umar minta bismillahnya sir, subuhnya tidak pakai kunut. Apakah karena saya berbeda dengan Umar Mita lalu saya dengan beliau nggak sholat subuh? Kami tetap sholat subuh. Ini sekarang Ustadz beda nih.
Sama-sama meyakini subuh itu wajib, ya. Sama-sama sholat subuh 2 rakaat, ya. Sama-sama sholat subuh dilaksanakan sebelum terbit matahari, ya. Cuman Ustaz ada perbedaan sedikit nih masalahnya. Apakah gara-gara ini Ustaz kelahi? Enggak. Terus andai terjadi nginap nih di hotel nih, besok kita sama-sama sholat subuh, gimana? Saya minta beliau jadi imam. Ustaz, hotel jadi imam. Cara Ustaz gimana kalau dia nolak? Begitu sampai saya langsung komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nggak mungkin dia kan? Ustaz maju, aku udah komat. Paling enak jadi makmum, saya tinggal ngikuti dia aja. Apa lalu saya provokasi ke kamar-kamar, nanti kalau imamnya Ustaz Umar Mita jangan sholat subuh ya. Sama saya. Nata'awan fimat tafakna, mari kita bekerja sama pada yang kita sepakati. Wa nata'azar fimah talafna, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Maka saya sebutkan dalil-dalil tentang maulid. Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan maulid tak masalah. Kemudian Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki mengatakan maulid Nabi. Ada pula maulid dengan catatan. Kemudian Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawi dengan syarat hanya 5 isi maulid. Pertama, baca Quran. Kedua, sejarah Nabi. Ketiga, tawassaw bil haq tawassaw bis sabr. Keempat, ada doa. Kelima, ada sedekah makanan. Tapi kalau campur aduk laki-laki perempuan, ada joget-joget maksiat, maka maulid menjadi majelis bid'ah. Saya condong kepada pendapat yang pertengahan. Saya tidak membid'ahkan maulid, tapi saya tidak membebaskan maulid sesuka hati sampai jadi ajang maksiat. Saya ikut pendapat ulama, boleh dalam kurung dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apa hikmah dari maulid? Pertama, nyambung silaturahim. Yang kedua, mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Makanya saya selalu usulkan, jangan maulid hanya ceramah-ceramah. Dalam rangka maulid Nabi, lomba cerpen sejarah Nabi. Dalam rangka maulid Nabi, lomba imam. Masjid-masjid, pengurus masjid buat lomba imam. Juara 1 berangkat umroh. Setuju? Setuju. Ongkosnya dari mana? Dia maksud. Allahu'alam. Ya, untuk teman-teman semua mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Kebetulan Ustadz ada bukunya 37 masalah populer, dan juga mungkin untuk 99 tanya jawab sholat juga ada di Tafakuh luar sini ya, di bookstore sini, yang tidak bisa didapatkan di tempat lain ya. Ada mungkin teman public figure lagi atau siapa yang akan bertanya? Silakan. Mas, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca kutipan berita Pak Ustadz di media sosial. Kutipan berita itu sepasang suami istri di negeri Paman Sam dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dia non-Islam atas kelalaiannya membunuh anaknya. Secara tidak langsung sih, anaknya sakit, dia tidak percaya dengan vaksinasi dan lain sebagainya. Dokter dia tidak percaya, karena bagi dia Tuhan berdaulat atas penyakitnya. Di akhir beritanya itu ada statement yang membuat saya jadi merusak logika saya gitu. Di situ statementnya adalah sebaiknya manusia bermanusia dulu, baru beragama. Tugas seorang manusia adalah bukan menjadi Tuhan. Jadi karena keyakinannya orang tua ini, dia berkeyakinan bahwa tidak perlulah dokter, tidak perlulah
macam-macam vaksinasi itu, jadi saya bisa merawat anak saya gitu. Pada akhirnya anak itu sakit dan meninggal dunia. Terlepas dari itu, yang saya mau mempertanyakan adalah pandangan Ustadz mengenai kalimat bermanusia dulu baru beragama. Padahal kan kita beragama ini supaya kita mempelajari, mengamalkan sehingga menjadi manusia yang mulia. Antum beragama. Apa agama antum? Islam. Islam. Antum beragama Islam, yang antum ikut manusia, namanya Muhammad Ya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Mas. Maka orang yang tidak beragama ateis. A tidak. T Tuhan. Ism keyakinan. A tidak. T Tuhan. Ism keyakinan yang mengatakan tidak ada Tuhan. Maka dia tidak percaya Moses, Musa, dia tidak percaya Yesus, dia tidak percaya Muhammad, karena ketiga orang ini sama-sama manusia, sama seperti kita. Mereka hanya orang yang mengigau dan berhalusinasi, kata yang punya website yang antum baca tadi. Untuk apa kita beragama? Karena agama itu pun datang dari orang. Yesus, Muhammad, dan Moses. Kalau ada tokoh-tokoh yang lain, Siddhartha Gautama, Buddha, kemudian Zarathustra, Zoroaster, mereka manusia. Ngapain kita ikut manusia? Kata dia. Dan dia ateis. Dan ketika kita tanya, kamu dapat pemikiran ateis ini dari siapa? Dari Karl Marx. Karl Marx. Sekarang kita balik. Kami ngikut Muhammad nggak boleh, nggak. Ngikut Isa nggak boleh, enggak. Ngikut Moses nggak boleh, enggak. Kenapa? Karena manusia. Terus ente ngikut karma kok boleh? Nampak? Dia sedang mengalami kekacauan pemikiran. Orang lain tidak boleh ikut manusia, tapi dia mempertuhankan manusia. Semua orang yang tidak beragama ateis, siapa yang diikutnya? Nabinya Karl Marx, Stalin, Lenin, Sigmund, puncaknya Nietzsche. Apa kata Nietzsche? Tuhan pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Mereka adalah orang-orang gagal paham tentang agama, tapi mereka jauh nun di sana. Kalau dipakai ring, mereka entah ring berapa, tidak tersentuh. Ngaji nggak mau, diajak dialog nggak mau. Jadi saya mau memahamkan pada antum kita semua, mereka sebenarnya mengikuti pikiran orang lain, bukan pikiran dia sendiri. Cuman dia larang kita ikut pikiran. Gak usah kamu ikut Muhammad, tapi sebenarnya dia tuh nabi-nabi dia semua. Karl Marx, Stalin, Lenin, Sigmund, Nietzsche, dan lain sebagainya, dan filosof-filosof barat yang tidak Tuhan, dan pada akhirnya mati dalam keadaan gila. Nietzsche akhirnya gila, na'udzubillah. Makanya tidak ada jalan lain selain kembali ke jalan Allah, berislam. Jadi kalau anak kita sakit, Pak Ustadz, ya berobat. Saya yakin dia stres akibat anaknya mati, itu gila ya. Dalam Islam kalau orang tidak bertuhan, hukumannya apa? Mati. Orang murtad hukumannya hancur, hukum Islam. Tapi karena kita tidak pakai hukum Islam di Indonesia, kalau ada orang tidak bertuhan, tidak boleh tinggal di Indonesia, karena sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada tempat bagi PKI ateis di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ada pun ungkapan kita manusia dulu baru bertuhan, bermain dengan kata-kata semuanya. Kira-kira yang saya jelaskan ini paham, nyambung? Itulah bayangan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Baik. Bagaimana Ustaz? Masih bisa satu pertanyaan lagi? Ya. Bisa? Satu pertanyaan terakhir. Oke, kita ambil dari, waduh, banyak juga tangannya mau. Oh,
Sana atau sana? Situ? Mic-nya gimana cara antrinnya ya? Oh, Ola. Oh, oke, Ola. Kayaknya jangan saya deh. Oke. Alhamdulillah Ola Ramlan hadir juga. Duh, makin banyak nih kayaknya nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ola Ramlan Ustadz. Mau bertanya, bagaimana hukumnya buat Islam kalau seandainya seorang ibu yang mungkin tidak bisa punya anak, kemudian dia mencoba dengan bayi tabung atau insem? Itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayi tabung. Kalau perintahnya kuat, namanya, oh saya bagi dulu biar jelas pemetaan, mapping. Ini masalahnya masuknya kemana? Nah, baik. Nama agamanya Islam. Islam itu isinya 3. Yang pertama namanya akidah, keyakinan tentang Allah, tentang malaikat, tentang sorga, tentang neraka. Namanya akidah. Yang kedua namanya syariah atau Islamic law, hukum. Yang ketiga namanya akhlak, sabar, ridho, qanaah, tawakal, bersihkan hati dari hasad, jangan dengki, jangan dendam, jangan marah, jangan kecewa, berserah pada Allah. Itu namanya akhlak atau Islamic morality atau etik. Dimanapun ngaji nggak keluar dari sini. Akidah, syariah, akhlak. Nah, kira-kira pertanyaan Mbak Ola tadi kemana masuknya? Ke akidah, ke syariah atau ke akhlak? Syariah. Syariah. Halal haram. Nah, syariah ini kalau perintahnya kuat wajib. Kalau perintahnya kurang kuat sunnat. Kalau larangannya kuat haram. Kalau larangannya nggak kuat makruh. Perintah kuat wajib, nggak kuat sunat. Larangnya kuat haram, larangannya nggak kuat makruh. Nggak disuruh, nggak dilarang, mubah atau boleh. Nah, sekarang kita mau memposisikan bayi tabung masuknya kemana? Bayi tabung dengan syarat 1, spermanya memang betul punya suami, bukan punya stuntman. 2, sel ovum, sel telurnya memang betul punya istri, bukan punya sepia. 3, dokternya amanah. Dokter amanah, terpercaya. Kalau 3 syarat terpenuhi, maka bayi tabung hukumnya mubah. Boleh bersyarat. Syarat dan ketentuan berlaku. Ustadz, saya sama-sama nikah dengan teman. Saya sudah 10 tahun nggak punya anak. Teman saya nikah Januari, April punya anak. Saya udah 10 tahun, tapi ada yang nawarin, katanya ini bayi tabung berapa? 100 juta. Boleh nggak Pak Ustadz? Memang sperm suami, sel ovum, sel telur istri, dokternya amanah,
ini hanya prosesnya saja, dibantu dengan dunia kedokteran, akhirnya punya anak, bahkan kembar, sehat-sehat, tidak memudaratkan kata dokter, maka hukumnya mubah. Makan jengkol sama pete, kemana masuknya? Makruh. Pakai sabu-sabu haram. Sholat subuh wajib, qobliyah subuh sunat. Nah, jadi kita udah ada kotak-kotaknya. Kira-kira ngaji Islam itu nggak keluar dari kotak ini. Akidah, syariah, akhlak. Ibu-ibu, petang ini ngaji kita tentang sabar. Suami kita dilarikan orang, sabar. Jadi pelakor, sabar. Itu masuknya kemana? Bodoh. Suami dilarikan orang kok sabar? Nggak masuk kemana-mana. Itu nggak benar. Akidah, syariah, akhlak. Syariah terbagi kepada wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Simple. Wallah. Saya makanya tadi minta, Ustadz selama ini kalau ceramah tablik akbar supaya kelihatan berilmu, walaupun nggak sehebat Ustadz Adi Hidayat. Paling nggak pernah pakai papan tulis kan? Papan tulisnya sama nih Ustaz? Sama juga. Sama. Aduh, alhamdulillah ya. Sebenarnya banyak sekali yang ingin bertanya. Memang komunikasi ini sangat enak dan mudah-mudahan bisa kita jalin. Insya Allah Ustadz Abdul Somad akan berada bersama kita setiap sebulan 2 kali. Amin. Amin dulu aja. Amin dulu aja ya. Nah, nanti kita tinggal rayu aja, tinggal kita rayu. Baiklah. Dan sepertinya karena sekitar 12 menit lagi adalah waktu asar gitu, biar teman-teman juga punya waktu kesempatan mau foto-foto kan. Oke, jadi seperti kita sudahi dulu Ustadz. Monggo, tapi kalau berkenan setelah ini akan mengambil gambar Ustadz. Jadi Ustadznya kita gambar Ustadz. Oh ya. Silakan baca doa. Dulu. Baca doa. Doa. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana 'alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal ya Allah. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri ya Allah. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua nanti akan mati menghadapmu, meninggalkan dunia ini ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik, akan kami bawa mati menghadapmu nanti ya Allah. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami, kama alafta baina qulubi anbiya'ika wa awliyaik, sebagaimana kau satukan hati para nabi dan wali-walimu ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, kalau kau takdirkan kami besok pagi masih hidup, jadikan hidup itu sebagai tambahan amal soleh ya Allah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, kalau kau takdirkan kami harus mati malam ini, biarlah kematian ini membuat kami berhenti dari buat dosa ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami melepuh kulitnya menjadikan makan halal untuk kami, wali ummahatina, ibu kami, berapa kali dia tidak sholat tahajud gara-gara kami merengek menangis hingga azan subuh tiba. Berapa kali dia tidak sholat duha gara-gara kami kencing di kainnya. Berapa kali dia diusir dari majelis yang ramai karena kami menangis dengan pekikan suara tinggi membuat orang risau ya Allah.
Andai kami sanggup menggendongnya ke Makkah, tawaf, sa'i dan umrah, tak dapat kami balas sekali teriakannya saat melahirkan kami. Kalau dia masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya ya Allah. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Allahumma ja'al qabraha aradatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga. La taj'al qabraha hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka ya Allah. Allahumma ikhwanuna alladhina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman, tak dapat kami balas budi baiknya, gara-gara mereka kami dapat hidayah tapi kami belum sempat berbuat baik. Jadikan kami orang-orang yang amal kami tetap mengalir padanya, karena dia sudah menunjukkan kami kebaikan ya Allah. Wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak keturunan kami, selamatkan mereka dari narkoba. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, selamatkan mereka dari pergaulan bebas, selamatkan mereka dari perbuatan maksiat. Ilahi lastu lil firdausi ahla, kami tak layak masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Wala aqwa 'alan naril jahimi, tapi kami pun tak kuat masuk dalam neraka-Mu ya Allah. Dzunubi mislu a'dadir rimali, dosa kami sebanyak buih di pantai. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, tapi kami yakin ampunan-Mu lebih besar daripada dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Saat ajal kami tiba, kami ingin anak yang dulu kami besarkan, dialah yang membisikkan ke telinga kami kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Hari ini kami bersahabat, berkenalan baik. Kami bersahabat bukan karena harta, kami tak ada kepentingan ya Allah. Kami bersahabat bukan karena partai, kami bukan politikus. Kami bersahabat karena Engkau ya Allah. Maka buat persahabatan kami ini tulus, murni, dan satukan kami bersama orang paling baik dalam surga-Mu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma surah sudurana, lapangkan hati kami menerima ujian yang Kau berikan. Allahumma ja'alna minas sabirin, jadikan kami orang-orang yang sabar menerima cobaan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ada kata-kata saya tak berkenan di hati, tindak tanduk perbuatan yang kasar, saya hamba Allah yang dhaif, mohon maaf. Kita berpisah tempat tapi kita tetap bersatu dalam doa, tetap saling mendoakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.